Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Afifatuz Zahra, semester 3A TBID, akan menjelaskan materi tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak banyak, sehingga tidak sampai pada tingkat hadis mutawatir. Hadis ini bisa diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang saja, karena jumlah perawinya terbatas. Hadis ahad tidak menghasilkan keyakinan yang pasti, tetapi tetap dianggap kuat dan dapat dipercaya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hadis ahad memiliki ciri utama, yaitu jumlah perawinya sedikit dan penyebarannya tidak merata di setiap tingkatan sanad. Hadis ahad ini memberikan pengetahuan yang bersifat dugaan kuat, bukan kepastian mutlak. Walaupun demikian, hadis ahad tetap bisa dijadikan dasar hukum apabila kualitasnya sahih atau hasan. Supaya hadis ahad dapat diterima, sanad harusnya bersambung. Artinya, para perawinya saling bertemu dan menerima hadis secara langsung. Para perawi juga harus memiliki sifat adil, yakni sifat jujur dan berakhlak baik. Serta perawi juga harus dabit, yakni yang memiliki hafalan atau catatan yang kuat. Hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dan tidak memiliki cacat tersembunyi yang dapat merusak keabsahannya. Dalam Islam, hadis ahad yang sahih wajib diamalkan. Hadis ini banyak digunakan dalam penentuan hukum fikih dan ibadah. Namun, dalam masalah akidah, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ahad tidak dijadikan dasar utama karena sifatnya yang tidak mutlak. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad, tetapi belum mencapai hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada setiap tingkatan sanad. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi pada salah satu tingkatan sanad. Salah satu contoh hadis ahad adalah hadis tentang niat yang menyatakan bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun termasuk hadis ahad, hadis ini sahih menjadi pedoman penting dalam kehidupan umat Islam. Selain pembagian hadis ahad berdasarkan jumlah perawi, hadis ahad juga dapat ditinjau dari kualitas atau tingkat kesahihannya, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis ahad yang sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum dalam Islam, sedangkan hadis dhaif tidak dapat dijadikan dasar hukum kecuali dalam kondisi tertentu, seperti untuk motivasi amal dengan syarat-syarat yang ketat. Perbedaan hadis ahad dengan hadis mutawatir terletak pada tingkat kepastian kebenarannya. Hadis mutawatir memberikan keyakinan yang qat'i, sedangkan hadis ahad memberikan keyakinan yang bersifat dugaan zanni. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa hadis ahad yang sahih tetap memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam dan wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis ahad merupakan bagian penting dalam khazanah hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun jumlah perawinya terbatas. Hadis ahad tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat-syarat kesahihan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memahami dan mengamalkan hadis ahad yang sahih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.